Saya sapa terlebih dahulu ya. Sapa Shalom. Iya, shalom. Mari saat ini seberapa kita yang hadir, itu nggak mengurangi sukacita kita, sebab hari ini yang kita senangkan, fokus utama kita ialah menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari saat ini kita bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita undang hadirat Tuhan, kita biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Sungguh Tuhan pada malam hari ini Bapa, Engkau melihat setiap keberadaan kami anak-anak-Mu seberapa kami yang hadir Tuhan. Dan untuk malam hari ini Bapa, kami sebelum memulai ibadah ini kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan saja. Turun memenuhi setiap kami. Apapun sepanjang hari ini, pelanggaran dosa kesalahan yang telah kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini kami memohon pengampunan yang daripada-Mu. Dan kami juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kami Tuhan, yang tidak mau berdamai dengan kami, dan yang tanpa sengaja kami sakiti. Tuhan, turunlah shalom Tuhan atas mereka. Turunlah berkat-berkat Tuhan atas mereka. Bapa, tutup bungkus keberadaan kami, keluarga besar kami dimanapun kami berada, tempat tinggal kami, langit-langit di atas kami dikuduskan dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga segala pada api si jahat, segala api-api asing, segala yang tidak berasal daripada Tuhan, dengan sehati kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Kami hanya biarkan roh Tuhan saja yang bekerja sebebas-bebasnya. Kami buka hati kami Bapa, kami undang hadirat Tuhan turun memenuhi ibadah kami mulai awal pertama sampai akhirnya. Tuhan, saat ini Bapak, kami tidak tahu Tuhan keberadaan teman-teman kami yang lain, anggota MPK yang lain Bapak. Oh, dimanapun mereka saat ini berada Bapak, Engkau tarik mereka Tuhan untuk masuk ke dalam Jum MPK malam hari ini Bapak. Oh, Rabatakarabayas Pakarabaya Sekya yang sedang mengalami kegoyahan iman, Tuhan teguhkan. Yang mengalami Tuhan rohnya saat ini sedang lemah, Tuhan bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Turunlah roh yang tunduk kepada kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan Bapa. Saat ini Bapa, segala oknum-oknum yang tidak senang atas ibadah kami ini, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Jaringan internet bagus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami terima lawatan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ria Siahaan. Urapi dengan pengurapan yang baru, biarlah wibawa yang daripada Allah turun memenuhi hidupnya saat ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami biarkan saja Engkau yang bekerja Tuhan. Oh, Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Oh, rapat pakarabaya sanda karabaya sekea, hina marabaya sekea. Biarlah ibadah kami malam hari ini tidak menjadi ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja. Ketika kami selesai nanti ibadah ini Tuhan, kami terima pengurapan yang baru, kami terima sukacita yang baru, kami terima kemenangan dan pemulihan yang baru. Iman kami diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima karunia-karunia baru. Kami terima semua yang berasal daripada Tuhan. Pulihkan dan segarkan kami kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Orabatakarabayas tekere teken akorabaya tekea. Turunlah berkat dan makasih ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat ini untuk Ibu Rana Dewi dipersilahkan menghidupkan sopar. Kita sembah Tuhan. Mari kita
roh kita. Mari bangkitkan setiap iman kita. Karabaya sakarabata Karabaya karabaya setiap pikiran, tubuh, jiwa, sakarabaya roh kami hanya karabaya tertuju kepadamu sakarabata Tuhan. karabaya sikirabaya Urata rabaya karabata sikirabata karabaya 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 sekira. karabaya Urata rabaya karata rabaya karata rata sakarabata karamaya karabaya sepanamaya standar su. karabaya Urapa paya rata sakarabaya karata rabaya karabata sakarata karabaya sana karabaya. karabaya rabaya Kehendakmu sikirabata Tuhan, karabaya sana ya rabata jadilah kehendakmu karabaya Bapa di karabaya dalam nama sakarabata Tuhan karabaya Yesus. sana Urapa karabata karabata karabaya sana ya karabata rabata sana karabaya. karabaya sikirabata Oh, ya karabaya salam Yesus. Ina karabaya sikirabata katakan nama ya sekere karabaya tekena. karabaya Oh, haleluya, Karabaya haleluya, sakarabata karabaya haleluya, sikirabata karabaya karabaya sandaya rapata karabaya sakarabata karabaya karabaya sakarabata Oh, karabaya rabaya karabaya sandara pata karabaya karabaya sandara pata karabaya sikirabata karabaya sandara pata karabaya sikirabaya sakarabata karabaya papa 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 ya rabaya rabaya sikirala rapata karabaya rapa papa ya rabaya sikirabata karabaya rabaya karabaya sikira papa papa ya rabaya karabaya sikira ya rapata karabaya karabaya sikira rabaya sikira papa ya karabaya sikira papa papa ya rabaya sikira pata karabaya karabaya sandara takara rabaya sikira papa ya rabaya sakara pata karabaya papa papa ya rabaya sakara Kirabaya senda ya rabata karala rabaya sikira papa papa ya rabaya sikira takara rabaya sikira papa papa ya rabaya Rabaya sikira papa papa ya rabaya rabaya sikira papa papa ya sakara pata karabaya sikira rabata karabaya rabata sikira papa papa ya rabata karabata karabaya sikira pata karabaya rabaya sikira papa papa ya rabaya sikira papa papa ya rabaya sana rabaya sikira pata karala rabaya senda ya rabaya sikira papa papa ya rabaya rabaya sikira pata karabaya rabaya sikira papa papa ya rabaya sikira pata pata karabaya Haleluya. Namanya senda. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Haleluya ya Rabbi. Mari kita angkat pujian kita. Saat ini mau kita agungkan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tarahannya.
Sungguh menang. tidak bakaran anak kata kaya anak kata kaya rumah kata anak kata kaya nama kira nama si indaran nana malah kaya lalu barang katakan anak kata kaya nama si nede beki nana malah lama kada ya Lebih dari hikmah nana yang malah ada, hikmatmu tiada tidak tertandingi tertandingi dalam tak dalam terduga. terduga. Kau sungguh indah pengarahnya, muliakan dan berkuasa, berkuasa agung hormat, segala amin ku kagum katakan Walau Allah ya Mari bilang sembah. Mari kita angkat, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti pengagungan dan hormat tiada Tuhan. cara. Haleluya Yesus, haleluya. Kau sungguh Sungguh indah tiada caranya, sungguh menang. Jatuh di lebih dari lebih dari ada tercela dalam tak terduga jaga caranya mulia dan berkuasa. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku kagum Kau Allah yang layak ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami kagum Tuhan, mari
bagimu Bapa yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Oh, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, nama Yesus. Haleluya. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada oleh karena kasih murah-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajari setiap kami untuk mengucap syukur. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, Allah kami beri bagimu nama. Hati kami merindu hati kami limpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari bangkitkanlah saudara-saudaraku. Mari agungkan Tuhan. Mari sadari alami Tuhan. Mati hadirat Tuhan. Oh, kami rindu pemekaran-Mu Tuhan. Hati kami haus akan Engkau. Engkau dapat kami memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan roh. Glory. Mari kita bersepakat. Kita bersepakat menyembah Tuhan. Terima kasih Hati kami berserah
Kami kagum akan perbuatan tanganmu, ya Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari renungkan, jika kita boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas setiap kedahsyatannya dalam hidup kita. Oh, Namaya Bo, Ida Kadabaya Sando Karabaya Se, Ida Ora Patakanabo Rabaya Se, Namaya Se, kami memuliakan namamu, kami memuliakan namamu. Haleluya. Mari aku ajak kita semua, jika ada yang masih sanggup untuk berlutut, mari kita semua berlutut. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Namanya Rabaya Sando, namanya Sekerebekanamo. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Glory. Yesus Engkau Tuhan dan sahabat kami. Yesus Kaulah Raja, Kau berkuasa tunggal dalam hidup ini. Haleluya. Kami datang dengan merendahkan hati di hadapan-Mu. Namo apa namanya Engkau melihat Tuhan. Setiap lutut yang bertelut, Bapa Engkau melihat Tuhan. Namo namanya Surabaya Se. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Oh, namanya Surabaya Namo, Surabaya Se. Penuhi ya Roh Kudus, penuhi setiap kami, setiap dagingan kami. Oh Tuhan, kami rindu ya Roh Kudus. Haleluya. Inamanamu ya Rabaya Se, Inamaya Rabaya So. Haleluya Rakaya Rakata Kanamaya Rabu, Inamaya Sanda Nakanamaya Se. Oh Rabaya So. Inamaya Raya Nabaya So. Curahkanlah Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap hati kami.
kere tekena karabo. Malam ini Tuhan segala belenggu sudah dibebaskan. Oh syukur. Haleluya. 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 Engkau dahsyat, engkau baik, engkau luar biasa. Agungkan namamu, kami tinggikan engkau. Engkaulah segalanya Tuhan, engkaulah Bapa. Hebat, hebat, sungguh hebat kau Bapa. Namanya senduko, namanya namanya namo. Kami bersorak memujimu, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Glory, glory, glory. Sana bagimu, Allah yang heran. Engkau baik Tuhan, engkau luar biasa. Kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat. Kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Allah yang hidup. Kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berikan hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Olamaya Surabaya, heran dan besar kehidupanku. Kami menghormati namanya sikira memenuhi kasih dari Bapa membuat damai di mengalir kasih dari tempat tidur, mengalir kasih dari mengalir dan mengalir memenuhi
hidupku. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan, kasih dari memenuhi kasih dari Bapa mengalir hatiku, pengurang damai di hidupku. Katakan mengalir dari mengalir dari Bapa. Haleluya. Memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah terus pengurapan-Mu mengalir bagi setiap kami Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan, boleh Tuhan puaskan, boleh Tuhan kenyangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Tuhan, kami telah selesai Tuhan menyembah, bermazmur, meninggikan nama-Mu. Biarlah perkenanan-Mu turun atas pujian dan penyembahan kami, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Itu setiap kerinduan kami, dan biarlah Engkau mendapati setiap kami menjadi pemuji-pemuji, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ibadah selanjutnya Bapak, kami akan sharing hikmat, kami akan sharing penglihatan yang daripada Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan, kami terima yang daripada Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Bapa turun memenuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Baik, selanjutnya Dalam Tehoni. Baik, selanjutnya kita sharing penglihatan vision, penglihatan hikmat yang daripada Tuhan. Jika ada yang dapat, boleh dibagikan. Ibu Rana Dewi, ada dapat sesuatu atau hikmat yang daripada Tuhan? Sesuatu hikmat nggak ada, kecuali kalau mau pasti sedikit
apa ya, sharing aja boleh? Boleh Ibu. Izin, maaf. Puji Tuhan, bukan shalom dulu untuk semuanya. Terima kasih Shalom. 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 Shalom Ibu. Shalom Bu Novi. Yang lainnya udah. Ratna. Jadi saya mau setiap Selasa saya nggak bisa datang, nggak bisa hadir di MPK karena saya kebetulan waktunya sama dengan ibadah di Taman Mutiara Jujur. Bukan kenapa saya ke Menara Doa, mau ibadah minggu pun saya susah, apalagi kalau ke Menara Doa. Di situ saya bisa untuk bahasa roh tinggi lepas, pujian juga, penyembahan juga lepas, untuk bahasa roh dan pujian penyembahan juga bisa lepas. Dan jujur sampai saat ini pun saya juga sudah diminta untuk sebagai pendoa, tapi bukan saya tidak mau gitu, bukan saya nggak mau, tapi selalu kalau saya ibadah, jadi saya belum pernah ngambil, sampai sekarang belum pernah ngambil pelayanan yang di satu gereja. Jadi apa namanya, bukan karena saya tidak rindu untuk ambil pelayanan, saya rindu untuk ambil pelayanan, tapi saya bisa ibadah pun hari ke ini GPI aja di Menara Doa. Puji Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus, untuk terima kasih juga semuanya, dan juga bukan karena saya juga cukup lupa kalau hari Senin ini ada ibadah MPK, karena sekarang di Fire City juga waktunya hampir tabrakan. Kadang dia doa basaronya bisa siang, bisa sore, bisa malam, jadi nggak tentu. Nah kadang-kadang saya suka nggak bisa ikut karena capek juga, ngantuk kan. Kalau mau ngambil ini, aduh kapan mau istirahatnya gitu. Karena jam 5 juga udah buka Zoom gitu. Jam 5 pagi. Terima kasih untuk semuanya. Dan ini saya mau mau sharing aja. Ini yang saya alami. Saya pun saya juga siap untuk dikoreksi karena saya ngalamin ini. Ada juga, maksudnya gini, saya berhadapan dengan seorang hamba Tuhan gitu ya. Dia sebetulnya penuh pengurapan, dia punya karunia penglihatan, dia punya bisa ini bahasa roh, dia juga pokoknya dia udah hidup baru sama seperti kita gitu. Dia bisa dia beda lah gitu. Nah saat itu saya diperhadapkan gitu, dia datang ke rumah, ini saya alami. Dia ke rumah, terus saya kan setiap datang ke rumah saya selalu terima tuh di teras, terus saya bilang ayo masuk, berada suami saat itu. Nah suami saya juga belum bertobat gitu, belum rindu Tuhan, dan juga masih manusia lama. Terus saya masuk ke teras, dia nggak mau, udah masuk aja nggak apa-apa, ini masih di teras. Terus saya buka pintu ruang tamu, ayo masuk, saya bilang gitu. Nah di sini suami, oh jangan dibuka jadi masuk. Nah ada, ini rumah emangnya cuma buat kita aja, saya bilang sama yang penting kan udah dibuka, kita udah tawarin mau masuk, masa tiap orang datang nggak boleh masuk gitu. Terus saya nawarin sama teman, karena dia baru worker, baru doa peperangan, baru doa keliling. Saya ajak, udah makan belum, kita makan di luar yuk. Saya permisi sama suami habis ganti baju, ya izin dulu ya, kita mau ngopi-ngopi. Di situ kan didengar, nggak bisa kok keluar tiap hari, padahal kita kemarin baru cuma dari Menara Dua hari Selasanya. Kau keluar melulu, nggak bisa, nggak boleh keluar di rumah. Nah teman saya ini bilang, usah deh, buat aja sama suami nggak boleh keluar, dan dia di rumah aja. Ya nongolin sendiri kepalanya, dia permisi sama suami lagi duduk. Saya bilang maaf ya, aduh suami nggak ngizinin gitu. Udah nggak apa-apa, sini daripada ini kita paksa, jangan, ikutin aja kata suami gitu. Waktu dia mau permisi sama suami, Pak permisi mau kita nggak jadi pergi kok, kita nggak maksudnya nggak jadi pergi, saya permisi mau pulang Pak, gini dia tuh sampai tunggu jawaban suami gitu, dia mau permisi pulang, kayaknya sempat kayak di apa, supaya di panti gitu, suami mau jawab untuk dia permisi. Masa suami lagi sambil jalan bangun, dia lagi nonton kan, bangun
ngapain pergi, nggak usah pergi, nggak ngapain pergi, kira sambil berdiri. Dia sambil menutup pintu, dia si teman ini akhirnya mundur kan, keluar dari kepalanya ditolong permisi gitu, keluar otomatis pintu waktu mau ditutup kayak dibanting, padahal ketutup begitu gitu kan, ketutup begitu dibanting. Terus dia marah di situ, tersinggung, dia bilang kayak sakit hati saya, marah, dia yang saya sakit hati, saya nggak mau pernah ke rumah lagi, ke rumah berdiri, saya udah gini. Dia bilang begitu, saya bilang akhirnya saya merasa roh ya Tuhan, karena sambil di dalam hati saya bilang Tuhan, ampuni dosanya karena dia perbuat. Padahal dia sebetulnya Tuhan, seharusnya kan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum bertobat. Padahal dia jauh lebih banyak dapat semuanya, dapat firman, punya karunia, punya urapan, punya lauk, semua dia punya minyak, punya semuanya. Dia diperhadapkan dengan orang yang belum bertobat, yang selama ini masih kita gumul, masih kita bilang, masa sampai sakit hati. Nah, itu kembali lagi kepada kita. Semudah itukah kita yang sudah yang hanya ingin datang ke Tuhan itu hanya untuk menerima berkat, sementara kita nggak minta hati kita ini diperbaharui, kita mempunyai hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, kita masih punya kita minta nggak gitu, mata hati rohani kita selalu minta dibuka nggak? Apa kita hanya ingin di tempat di lingkungan orang-orang yang hanya yang penuh dengan urapan, penuh lawatan, yang selalu ingin datang ke Tuhan itu hanya dengan minta berkat. Jadi suatu saat kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu, apakah kita juga siap gitu? Apakah kita bisa menerima seperti itu? Itu saja sharing saya, kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kembali kepada Devan. Terima kasih Bu. Pokoknya tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, ketika kita kadang ya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, memang di situ akan semakin banyak tantangan. Tapi percaya jika itu sudah bagian kita Tuhan buat, pasti Tuhan sertai. Pasti Tuhan akan memampukan dan berikan kekuatan ya. Percaya aja. Selanjutnya ada yang Mbak Jusita nih. Ada dapat sesuatu, boleh dibagikan. Cuma ayat firman aja sih Mbak, pas tadi waktu Mbak katakan mari kita berlutut di hadapan Tuhan, tiba-tiba tadi itu muncul Mazmur 119 ayat 171 sampai 172. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintah-perintahmu benar. Amin. Itu yang aku dapat. Amin. Terima kasih Mbak. Sama Mbak. Amin. Ada lagi Kak Iponi? Ya, ada non. Baik, Ibu Yuliana ada dapat sesuatu? Baik, Ibu Novi? Di Tuhan, tidak ada Mbak Honda. Baik, tetap semangat. Dokter Indria? Belum ada, Mbak. Baik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Ria. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh Kau bagikan melalui
anak yang Kau kasihi Mbak Jusita. Biarlah itu menjadi sumber kekuatan kami Bapa. Biarlah mulut kami semakin dipenuhi dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Sehingga Bapa, kami boleh diubahkan, boleh dibaharui oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap benih-benih firman Tuhan tidak ada yang dapat dicuri oleh si jahat. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat, marifat, wibawa yang daripada Bapa Sorgawi turun memenuhi hamba-Mu. Sehingga apapun yang menjadi perkataan Tuhan itu boleh menjadi perkataan hamba-Mu saja. Bapa, kami buka hati kami. Biarlah setiap kami memiliki respon hati yang benar ketika kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiap benih firman itu boleh jatuh dan boleh tumbuh berbuah di dalam hati kami, di tanah yang subur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Ini setiap kami siapkan piring-piring rohani kami. Biar setiap kami memiliki hati dan telinga seorang murid, kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk melengkapi firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kita katakan, tak usah aku takut, tak usah aku bingung. Kau boleh tampil lagi. Yes. Mari kita angkat pujiannya, kita katakan haleluya. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku Roh Kudus pimpinmu, haleluya. Tak usah, kami percaya Tuhan. Dia sama-sama katakan, saya serahkan kepada Ibu Ria yang membawakan dia besar, dia Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Satu anugerah bagi kami Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami boleh kembali duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, kami mau belajar
menjadi murid yang tunduk taat di bawah otoritas dari bawah. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran akan suara-Mu. Dan kami juga mau menjadi murid, bukan hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami juga cakap sebagai pelaku daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, mari Bapa, kami undang Engkau Roh Kudus sepenuhnya. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih jalannya pemberita firman Tuhan malam hari ini. Tidak ada satupun dari kami yang menutup hatinya, pikirannya terhadap apa yang Roh Kudus mau kerjakan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Iya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur. Ya, kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya. Sebenarnya saya juga sempat bertanya ya sepanjang dari kemarin sampai hari ini apa yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Ada satu peristiwa ya kemarin itu saya terjatuh di pasar ya di tempat ikan. Ya, saya jatuh dalam keadaan terlentang, dan itu membuat badan sakit, sekujur tubuh, dan pening di bagian kepala. Sebenarnya kalau dibilang mau masuk ke hari Senin, itu jantungan. Kenapa? Karena untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak sekedar menyampaikan, tapi bagaimana firman itu boleh tertanam di dalam loh hati kita yang paling dalam. Ya. Saya sempat bertanya, Tuhan, tolong saya. Sebenarnya kalau secara fisik, saya masih belum fit benar. Ya. Karena kemarin sempat diurut sama suami, tapi karena kesakitan, ya mau nggak mau diurut, ya meraung-raung kesakitan. Tapi ada hubungannya rupanya dengan firman yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya akan membagikan tema, ini cukup panjang ayatnya, dari Yosua 23 ayat 1 sampai dengan 16. Firman Tuhan dengan tema hidup sesuai kehendaknya. Saudaraku, sebelum saya mau membagikan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita, ya, bicara mengenai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali yang terjadi, ya, kita lebih mengedepankan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Kita lebih mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Manusia sangat egois. Manusia sangat-sangat mementingkan kehendaknya, mementingkan kepentingannya daripada kehendak Tuhan ataupun kepentingan Tuhan. Seringkali yang terjadi apa? Kita terjatuh, bahkan sampai tergeletak, seperti yang saya alami kemarin. Ya, mana kanan kiri sepi, ya karena di situ udah pada kosong. Tapi di belakang saya itu tukang ayam, di depan saya itu tukang ikan, ya masih agak jauh. Jadi pas saya jatuh itu tidak ada yang menolong. Syukurnya saya enggak pingsan. Kalau kata suami, kalau saya pingsan berarti ada saraf-saraf yang kena. Ya, saya jatuh dan langsung terbangun. Tapi dengan langkah yang terseok, ya langkah saya sudah sempoyongan, ya. Tapi mau nggak mau karena ada yang harus dibelanjain, dengan sekuat tenaga saya harus lakukan itu. Yang saya mau bagiin di tengah-tengah kita, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita menuruti apa yang Tuhan mau, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tergeletak. Ya. Memang ketepatan, tempat ikan itu licin sekali jalannya,
namanya apa, sepanjang jalan itu licin sekali dan sendal saya itu tidak bergerigi, tahu sendiri. Ya, saya sampai ditegur sama anak saya, "Mama sih pakaiin sendal yang begituan," katanya. Udah tahu sendalnya apa? Licin ya sendalnya. Jadi kalau kena air itu sensitif. Nah, beneran. Saya udah feeling di situ. Saya jatuh, beneran jatuh. Yuk kita buka firman Tuhan dulu ya. Ini saya keringat dingin ini sebenarnya. Ya masih kurang sehat, tapi nggak apa-apa ya. Saya harus sampaikan ini di tengah-tengah kita. Mari kita buka dari Yosua 23 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Kita dengan cepat karena ini ayatnya cukup panjang ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Yosua 23, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. Ayat 2. Dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu." Ingatlah, telah memberikan banyak uang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini pada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti Juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersungguh demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. 8. Tapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dan dengan dari depan ini dan akan kamu ini? Seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 10. Satu orang saja dan pada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allah tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa, dan dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu
oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Iya, saudaraku. Ya, firman Tuhan dengan jelas ya di sini menceritakan bagaimana Yosua sudah tua dan lanjut umurnya. Ya, Yosua ya di ayat 14, yuk kita lihat ya. Tadi di ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ya, saudaraku, di sini mengisahkan bagaimana Yosua ya sudah lanjut umurnya, dia memberi ibaratnya kalau mau perpisahan biasanya ada petuah-petuah ya, ada pedoman-pedoman yang mau dibagikan kepada bangsa Israel ya, kepada semua orang Israel, kepada para tua-tua ya, para kepala, para hakim ya, para pengatur pasukan ya. Jadi kita melihat bagaimana Yosua telah berhasil memimpin ya bangsa Israel ya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Dan sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia memperingatkan atau dia memberi petuah-petuah ya, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel ya selama berada di tanah Kanaan, bagaimana mereka boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah mereka ya. Saudaraku, kita melihat ya, kalau ada plus, ada minus, ada positif, ada negatif ya, ada baik, ada buruk ya. Kita melihat juga bagaimana di tengah-tengah kehidupan seringkali ya, walaupun sudah diberi petuah-petuah, walaupun sudah diberi nasihat-nasihat, masih saja ada yang melanggar, masih saja ada yang nggak menghiraukan, masih saja ada yang nggak peduli, ya, nggak mendengarkan apa yang menjadi rambu-rambu, apa yang menjadi peringatan-peringatan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas umatnya. Ya, kita melihat yuk bagaimana bagaimana dalam kehidupan ya, juga kita melihat ya bagaimana ya seringkali ya kita melihat masih ada orang-orang yang masih mengeraskan hati, yang masih menutup diri, padahal sudah jelas di depan sana itu ada jurang ya, di depan sana itu ada yang bisa menjatuhkan, yang bisa menyesatkan, yang bisa mengakibatkan kematian, tapi tetap saja ya nggak peduli kalau itu sesuatu yang membahayakan, ya sesuatu yang mengerikan, ya. Nah, inilah yang mengingatkan kepada kita kembali ya, seperti Yosua ya, bagaimana dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan mereka
melalui kepemimpinan Yosua berhasil berada di tanah Kanaan. Saudaraku, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan di sini. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Hari ini ya, makin kesini goncangan, tekanan itu luar biasa. Yang berusaha ingin mempengaruhi bagaimana kita untuk melangkah, bagaimana kita untuk menang atas setiap masalah. Ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini harus menjadi pegangan kita, ya, karena kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak mau terjatuh, kalau kita tidak mau tergeletak, kita harus memperhatikan semua perlengkapan, semua persiapan itu harus persiapan yang matang. Semua perlengkapan harus perlengkapan yang fight. Sekarang, ya, bagaimana kita akan memasuki tanah Kanaan, bagaimana kita memasuki tanah perjanjian. Ada bertindaklah hati-hati, ya. Terus yang ketiga, tetap fokus, dan yang keempat, berkatakanlah firman. Hari ini, ya, melalui kisah Yosua ini sudah berada di tanah Kanaan, ya. Sekalipun kita sudah berada di tanah perjanjian, karena untuk kita sampai di garis akhir, untuk kita sampai di akhir dari kehidupan kita harus dalam keadaan terjaga. Kita harus dalam keadaan fight secara fisik, secara roh, secara jiwa. Ya. Itu yang harus kita perhatikan, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Biarlah itu menjadi makanan kita. Ya. Kalau kita mau perjalanan kita berhasil dan beruntung, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya. Coba kita lihat yuk, ada plus minus kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita lihat di ayat 12 sampai dengan 16. Silakan salah seorang baca. Ayat 12 sampai dengan 16. Dalam perjalanan, kalau tidak melakukan atau berpaling dari Tuhannya, apa yang terjadi? Yuk di ayat 12 sampai 16, silahkan salah seorang. Ya, silakan. Yosua 23 ayat 13. 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dari jerat bagimu, menjadi cambuk kepada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi.
Sekarang yang 15. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi, saudaraku, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan atau berpaling dari Tuhan, seperti di ayat 12 sampai 16 ya, Tuhan coba kita lihat ya tadi di ayat 12-nya. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa. Kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan menutup, ya karena murka, karena karena kita berpaling dari Tuhan, Tuhan pun juga tidak akan melakukan apa-apa, ya. Ibaratnya kayak sudah tertutup, ya. Artinya supaya kita nih tidak bermain-main lagi dengan kekristenan, tidak bermain-main lagi dengan apa yang sudah menjadi rambu-rambu Tuhan, apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, ya. Kenapa masih banyak ya yang masih melakukan dosa? Karena mereka tidak menyadari, ya. Karena tidak menyadari bahwa dikatakan di firman Tuhan, upah dosa ialah maut, ya. Seringkali yang terjadi masih banyak kita melihat di sekeliling kita, ya. Bagaimana begitu banyak ya kekerasan di sana sini, ya, bagaimana begitu banyak ya perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi di sekeliling kita, ya, dengan sesuka hatinya, dengan tidak menyadari bahwa ada jurang kebinasaan yang akan dialaminya di dalam keabadian kalau tidak segera bertobat, kalau tidak segera membuka hati untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan, ya. Nah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan memang tidak mudah, ya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi di situasi pada hari-hari terakhir, ya, keadaan yang terjadi bukan semakin baik, ya. Goncangan demi goncangan akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen, oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Nah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini harus menjadi pedoman kita untuk kita boleh sampai di garis akhir untuk bisa menyelesaikan kehidupan selama di bumi, untuk kita masuk di dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Ya. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan, ya, di ayat 6, ya. Yang pertama di ayat 6, ya, bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana untuk kita bisa menang dalam segala perkara, bagaimana supaya kita bisa mengakhiri hidup kita di bumi ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama adalah kuatkanlah benar-benar hatimu. Ya, ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Kita harus kuat apapun yang terjadi. Saya ngomong ini juga ngomong ke diri saya dan memang sedang diperhadapkan, ya. Ya, secara kuatkanlah benar-benar hatimu, karena hati ini memegang peranan yang sangat penting. Ya. Bisa hati itu berubah-berubah gitu ya. Hati itu seringkali berubah-berubah, ya. Kadang kalau lagi semangat, wah, menggebu-gebu kita untuk
ibadah misalnya, untuk kita menyembah, ya seperti yang tadi kesaksiannya Eda Ratna ya bagaimana ya dia diperhadapkan ya melalui seorang hamba Tuhan yang mungkin secara manusia tidak kalau dibilang kok seperti itu gitu ya bisa rubah gitu ya. Tapi kita harus belajar bagaimana supaya hati kita ini benar-benar kuat. Ya. Makanya hati ini harus dijaga. Hati ini harus selalu kita harus membuka hati kita harus mengoreksi hati kita harus menyelidiki hati kita. Apakah hati kita hanya sekedar ya kita ini mengikut Tuhan atau ibadah yang kita lakukan atau apapun yang kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar pengen dilihat supaya kelihatan baik di mata manusia, ya. Tapi ketika kita lagi menyendiri, ya, ketika kita lagi dalam keadaan tidak ada siapa-siapa di sekeliling kita, apakah hati kita juga masih tetap pure sama Tuhan, ya? Makanya yang pertama adalah kuatkanlah benar-benar hatimu, ya. Apapun yang terjadi kita harus kuat, ya. Saudaraku, ketika saya jatuh itu, ya, ketika saya terjatuh, saya masih bersyukur bahwa saya masih tersadar. Ya, dan saya cepat bangkit. Kalau saya nggak bangkit, seperti yang suami saya bilang, berarti ada saraf-saraf yang terganggu. Ya, itu refleks biasanya. Tapi saya bersyukur, artinya kita harus segera bangkit dari tidur kita. Kita jangan terlalu lama tergeletak, kita jangan terlalu lama tertidur sebagai orang percaya. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita pure pada Tuhan, ya, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah hati kita menjadi kecut dan tawar hati. Ya. Apalagi dengan keadaan yang ada di sekeliling kita yang bertubi-tubi. Ya, apalagi kalau kita nggak dapat dukungan dari siapa-siapa. Bahkan maaf kata, komunitas pun tidak bisa menjamin. Ya, komunitas pun tidak bisa menjamin. Ya, bahkan sekeliling kita, sekalipun suami, sekalipun istri, sekalipun anak juga belum menjamin, nggak bisa menjamin. Bahkan pangkat kedudukan sekalipun nggak bisa menjamin. Bagaimana supaya hati kita tetap pure sama Tuhan? Kuncinya adalah kita harus menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Ya, nggak sekedar kuat, tapi kuatkanlah benar-benar hati. Karena hati ini pengaruhnya sangat besar. Ya. Kalau kita tidak dalam keadaan terjaga hati kita akan mudah, ya seperti yang tadi, berpaling dari iman, berpaling dari Tuhan. Makanya Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada seluruh umatnya, termasuk para tua-tua, termasuk ya para hakim, ya, dan para pengatur pasukan, mengingatkan mereka supaya tidak berpaling dari Tuhan. Demikian pula dengan kita, ya, supaya hati kita ini tetap terjaga, supaya hati kita tetap pure dengan Tuhan. Kuncinya kita harus melekat penuh, ya, hati kita harus kuat apapun yang terjadi. Ya, saya tahu, ya, untuk mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya, saya tahu benar. Ya, goncangan semakin ya. Tapi saya percaya, ya, saya selalu bilang begini sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah merancang hidup saya dari awal sampai akhir. Ya. Saya selalu bilang begini, saya mau menjadi bagian dari bilangan orang-orang benar-Mu Tuhan. Saya mau akhir dari kehidupan saya tetap di dalam Yesus. Sekalipun saya tahu, ya, tekanan, goncangan, ya, bahkan orang yang kita anggap baik bisa saja pada akhirnya mengecewakan kita. Karena
manusia bisa berubah, ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita tidak akan menjadi kecewa. Yang pertama, kuatkanlah benar-benar hatimu. Yang kedua, di ayat 8. Yang kedua adalah berpaut pada Tuhan. Berpaut pada Tuhan. Kita tidak punya pilihan. Kalau tadi yang pertama, kuatkah hatimu? Ayo, kita harus menguatkan diri kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, orang lain tidak bisa menyelamatkan. Keluarga tidak bisa menyelamatkan. Keadaan sekeliling tidak bisa menyelamatkan. Bahkan kedudukan, kekayaan pun tidak bisa menyelamatkan. Kecuali kita mau menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus berpaut kepada Tuhan. Melekat, melekat, dan melekat. Ya, melekat artinya kita ketergantungan, kita kebergantungan, kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, menyadari akan ketidakmengertian kita, menyadari akan kekurangan kita. Melekat. Ya, kebergantungan sama Tuhan, berpaut sama Tuhan. Ya, kanan kiri boleh mengecewakan orang tua, anak, suami, istri, saudara ipar mungkin bisa saja mengecewakan. Tapi kalau kita berpaut sama Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau manusia hanya bisa menghakimi, menjudge kita. Manusia hanya bisa menyalahkan. Keadaan hanya bisa membuat kita bersalah-salahan. Tapi kalau Tuhan sekalipun, tanda petik, di tengah keadaan yang kurang baik sekalipun, kalau Tuhan izinkan yang tidak baik menjadi baik, mungkin kita bisa marah pada saat itu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu semua untuk kebaikan kita. Cara Tuhan dengan cara manusia berbeda 180 derajat. Ya, yang kita maui adalah bagaimana kita berpaut pada Tuhan. Yang ketiga, di ayat 11. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bertekun mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah berkorban nyawa demi kita. Karena Dia sudah mencurahkan tubuh dan darahnya demi kita. Itu wujud kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan sama kita. Kita ini kalau enggak karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini akan tercampakkan begitu saja. Ya, hanya karena belas kasihan Tuhan, makanya sebagai bagian, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang harus kita lakukan adalah bertekun mengasihi Tuhan, berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sebagai, kalau dibilang membalas, sebenarnya kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Sebagai wujud bagaimana kita mau membalas kebaikan Tuhan, itu dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak. Ayo kita bertekun mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin ya kita nggak ada dukungan dari kanan kiri atau keadaan tidak mendukung kita, tapi bagian kita adalah kita bertekun mengasihi Tuhan. Karena kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan dipermalukan, ya, dan kita tidak akan disia-siakan. Makanya saya selalu belajar begini satu hal. Untuk kita melakukan apapun, kita harus dalam keadaan terjaga. Kalau kita tidak dalam keadaan terjaga, kita bisa mental begitu saja. Kita bisa mentah begitu saja. Bukan hanya mental, mentah juga. Yang ada bisa tawar hati. Kita harus dalam keadaan terjaga. Tapi yang terjadi memang manusia seringkali hatinya nggak terjaga. Ya. Seringkali nggak berpaut sama Tuhan. Seringkali nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang ada kita seringkali terjatuh, dan terjatuh. Tergeletak, dan tergeletak.
Kemarin itu menjadi rambu-rambu bagi saya, ya, menjadi pembelajaran berharga buat saya melalui peristiwa itu. Ketika saya terjatuh, ya, tergeletak, ya, itu sakit banget loh, saudara. Tak, langsung gitu. Ini aja masih keringat dingin ini. Nggak biasanya saya sampai begini, karena memang fisik masih belum fit banget. Ya. Tapi saya percaya itu menjadi peringatan juga. Bagaimana kalau kehidupan kerohanian kita seperti itu? Itu baru fisik. Tuhan tidak melihat seberapa besar karuniamu. Tuhan tidak melihat seberapa besar talentamu. Tuhan tidak melihat seberapa besar kapasitasmu. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah sebagaimana engkau merespon firman-Nya dan melakukannya. Bagaimana kita hidup dengan melakukan kehendak Allah. Biarlah itu yang menjadi makanan kita. Ayo kita cari perkenanan Tuhan dalam hidup. Dapatkah upahnya? Dapatkah mahkotanya? Dapatkan perkenanannya. Itu yang terpenting dalam hidup. Pada saatnya nanti kita berada di keabadian. Kita harus dalam keadaan terjaga, saudara. Ya. Terserah, mau ke kanan kiri ini, mau berbuat sebanyak mungkin mendukakan hati Tuhan. Tapi kita dengar rambu-rambu. Tuhan, saya mau menjadi anak kesukaanmu. Saya mau jadi hamba. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Sekalipun ya seperti yang saya lakukan ini, ya, sebagai contoh, kalau ditanya sama adik saya, Kak, yuk kita nginep yuk. Tapi jawaban saya apa? Kakak lagi persiapan, mau jum. Apa katanya? Jum-jum mulu. Ya, itu mulu, ya. Kalau saya udah namanya dipercaya, namanya bawa firman, apalagi di hadapan saudara, saya anggap ini apa ya? Saya seperti ada beban yang Tuhan taruh di hati saya. Ya. Kalau cuma sekedar menyampaikan, mungkin saya tidak akan tidak akan seperti itu. Tidak akan tidak akan segimananya gitu untuk mempersiapkan. Karena untuk menyampaikan firman itu, kita harus persiapan. Kita harus persiapan fisik, persiapan mental, persiapan roh, dan juga persiapan doa. Saya mengingat baik bagaimana dosen saya pernah bilang seperti ini ketika berada di ruang perkuliahan. Ketika engkau menyampaikan firman, racik sedemikian rupa masakan itu, jadi olahan yang siap saji, yang enak, terus ada kesan, plus yang orang itu mau balik lagi, mau dengar lagi. Nah, untuk bisa meracik itu nggak gampang, saudara. Ya, makanya kalau ditanya, yuk nginep, saya lebih baik saya ambil waktu sejenak, saya lebih baik berdiam, karena saya tahu ya saya lakukan bukan melakukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Ya. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin kanan kiri akan berkata apa? Nggak usah sok-sok rohani. Nggak usah terlalu Tuhan-Tuhanan banget deh. Nggak usah terlalu gitu banget deh ikut Tuhan. Oke, mungkin yang kita lakukan dianggap aneh, dianggap sebelah mata oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita di sini dalam keadaan tersadar, kita dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan siaga. Bagaimana yang kita lakukan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebagaimana Yosua sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, ya, dia melakukan dengan setia sampai di garis akhir. Ya. Berbahagialah kita
yang menyadari ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti pada saatnya kita akan melihat ya upah dari semua yang kita lakukan selama hidup di bumi ini. Ya. Yuk, kita pengen Tuhan tersenyum melihat kita. Oke, bisa saja kita jatuh, bisa saja kita tergeletak, tapi sepanjang kita mau bangkit, sepanjang kita mau kembali untuk menguatkan roh kita, menguatkan hati kita, ya, dengan kuat di dalam Tuhan. Sepanjang kita mau berpaut kepada Tuhan, dan sepanjang kita mau bertekun untuk mengasihi Tuhan, maka kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Cari perkenanan Tuhan sampai di garis akhir. Biarlah selama kita hidup, hidup kita berbuah dan berdampak untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita dengan mata yang awas, mari kita dengan panca indera rohani yang selalu awas, dan selalu di-upgrade setiap harinya. Supaya kita memiliki kepekaan, kita harus punya roh pembeda dalam hidup ini. Ya, karena tanpa kita sadari, kalau kita tidak mengupgrade hati kita, roh kita, panca indera rohani kita, maka kita akan mudah tersandung. Kita akan mudah terjatuh dan tergeletak. Cukup sudah yang membuat kita terjatuh, cukup sudah yang membuat kita tergeletak, cukup sudah yang membuat kita terlena yang selama ini. Kita bangkit dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terpenting. Dan biarlah itu yang menjadi makanan kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu yang menjadi makanan kami setiap hari. Kami sadar Tuhan dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami sering kali terjatuh, kami sering kali tergeletak, kami sering kali tidak awas, kami sering kali tidak sadar Tuhan. Tapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan dengan menguatkan roh kami, menguatkan hati kami benar-benar di dalam Kristus. Untuk kami berpaut kepada Tuhan yang adalah sumber segala sumber penghidupan kami, sumber segala sumber kasih karunia kami, sumber segala sumber berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kami mau bertekun untuk mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau layak, Engkau yang layak Tuhan, karena Engkau sudah berkorban nyawa demi kami. Engkau sudah mencurahkan tubuh dan darah-Mu demi kami. Artinya, tubuh dan darah-Mu bukanlah murahan, bukanlah sesuatu yang murah. Demikian pula dengan kehidupan kami, juga bukan murahan. Kami mau hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami minta ampun untuk yang kesekian kalinya kami sering kali terjatuh. Untuk yang kesekian kalinya kami sering kali tergeletak. Untuk yang kesekian kalinya kami sering kali terlelap. Tapi hari ini kami mau bangkit dari keterpurukan kami bangkit dari tidur kami bangkit dari kepulasan kami Tuhan. Kami mau dengan mata yang awas, dengan panca indera rohani yang selalu terjaga, yang selalu di-upgrade. Kami mau meraih janji-janji Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Dengan mata yang tertuju hanya kepadamu. Roh Kudus, mari urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru. Kami mau menjadi wanita-wanita yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Kami mau masuk dalam bilangan orang-orang benar-Mu Tuhan. Kami mau pada saatnya nanti, kami boleh bertatap muka dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Kami boleh bertemu dengan hamba-hamba-Mu Tuhan yang selalu menjaga hidupnya benar di hadapan-Mu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu juga menjadi kerinduan hati kami yang terdalam. Kami sadar Tuhan kanan kiri kami berusaha ingin menghadang langkah kami. Bahkan keadaan bisa saja mengecewakan kami, keluarga, orang-orang terdekat.
bisa saja mengecewakan kami. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya juru selamat hidup kami. Yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Yang berharap kepadamu. Yang tidak akan mempermalukan kami. Yang percaya kepadamu. Materaikan benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Kami mau lulus dalam segala perkara. Kami mau meraih janji Tuhan. Kami mau akhir dari kehidupan kami. Engkau mendapati kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa hamba-Mu ini Tuhan. Sempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih jauh ke dalam loh hati setiap anak-anak-Mu. Sesuai dengan apa yang mereka mampu menangkapnya ya Tuhan. Berkatilah, urapilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kembali ke non-panda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Kayaknya nggak ada lagi ya. Kita lanjut aja kepada doa syafaat kita. Mari kita semua siapkan hati kita bersatu hati, kita berdoa syafaat seperti biasa. Atau ada di sini yang minta dukungan doa? Biar kita sama-sama nanti berdoa. Tidak ada ya? Baik, mari kita semua, saya harap kita semua unmute untuk kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa kita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini Bapa. Tuhan, setiap kami Bapa ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami semakin fokus hanya kepada Tuhan. Kami memakai kacamata kuda untuk hanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan, tidak peduli dengan sekeliling kami apapun perkataan-perkataan mereka yang tidak membangun Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pada malam hari ini Bapa, pagari benteng balu tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Kau, bangsa yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diberkati, bangsa yang dimana Shalom Tuhan turun pada bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Tuhan, biarlah Bapa, Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami Bapa. Biarlah kegerakan rohani terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan terjadi bagi setiap pulau-pulau yang ada di bangsa ini. Dan kami dimanapun kami berada Bapa, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang akan memakai kami Bapa, salah satunya untuk menjadi penuai akhir zaman, penuh jiwa-jiwa bagi bangsa ini Bapa. Tuhan, tutup bungkus bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Diberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh teroris apapun itu Tuhan diputuskan. Bangkitkan roh-roh yang militan di yang tidak berhasil. Oh yang takut akan Tuhan, memberi bangsa kami dengan pemerintahan yang
Mari Tuhan campur tangan atas pemerintahan di bangsa ini. Oh, biarlah Tuhan yang memimpin bangsa kami ini adalah orang-orang yang takut akan Kau, yang mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Biarlah tubuh jiwa rumah tunduk pada kuasa dan otoritas Tuhan. Untuk pemilu tahun 2024, mari Bapak Kau campur tangan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan, bangkitkan orang-orang benar memimpin bangsa ini Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan tipu daya setan iblis, segala pekerjaan yang orang jahat pemilu kami dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi gereja-gereja di bangsa ini, bagi hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mari bantu gereja-gereja Tuhan yang militan, gereja-gereja Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan memberitakan Injil kebenaran Tuhan, memberitakan Kristus yang benar, segala penyelewengan akan firman Tuhan yang memberikan, yang memuaskan diri mereka pada lepas pribadi diputuskan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, murnikan kembali gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapak, kami juga terus berdoa bagi generasi di bangsa ini. Turunlah roh yang takut akan Tuhan atas generasi di bangsa ini, dan setiap keturunan kami Bapak. Turunlah roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dimanapun kami berada, setiap daerah kami tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Bapa. Jadi kami menjadi terang dan garam Tuhan. Jadi kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Yang melalui kehidupan kami banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Bapak, pagi ini kami juga terus berdoa untuk Ibu Yohana. Kami percaya wujud semua sudah terjadi, sudah menjadi bagian Ibu Yohana Bapak. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan Bapak, aku perkatakan segala makanan, minuman herbal atau obat-obatan apapun yang dia konsumsi saat ini, apabila itu menjadi kesembuhan atas hidupnya, tambahkan terus berat badannya Bapak, semangatnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak, biarlah Tuhan rencana hari ini untuk dia meneruskan obat-obatan herbal, biarlah itu berasal daripada Tuhan, yang tidak berasal daripada Tuhan diputus dalam Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Bapak untuk keluarga ini, berikan kesehatan dan umur yang panjang, cukupkan apapun yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Ria Bapak, sempurnakan kesembuhannya Bapak. Oh rapataka rapaya sekerete kenapa, Tuhan segala sel-sel tubuhnya saat ini Bapak, atau bagian-bagian tubuhnya saat ini yang mengalami kesakitan Tuhan Bapak, kami percaya Engkau dokter atas segala dokter, Engkau yang memulihkannya sempurna. Terima kasih Tuhan sampai saat ini Bapak, dia ada semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih, segala roh maut sudah dihalaukan atas hidup Ibu Ria Bapak. Di dalam nama Tuhan tutup bungkus Ria dengan seluruh keluarganya, dan bela mereka terus menuntaskan destiny Tuhan dalam hidup mereka dengan finish strong. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, untuk malam hari ini setiap kami yang hadir khusus adalah setiap berkat-berkat Tuhan. Diberkati setiap kami, usaha ladang pelayanan, ternak keuangan kami, keluar masuk kami, buah kandung, semuanya diberkati. Diberkati kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk GAP, Bang, anak yang memiliki karakter Kristus. Bangkitkan anak-anak di GAP ini, anak-anak yang takut, anak-anak yang memiliki hati yang takut dan cinta akan Tuhan sedari kecil Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, anak di keluarga mereka, di lingkungan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berikan mereka hikmat pengertian, berkati masa depan mereka, berkati tumbuh kembang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk MPK, terus Engkau campur tangan MPK, berikan kesatuan hati, satu jiwa, satu roh di dalam mencari wajah-Mu Bapak. Segala yang memiliki kekerasan hati, ketegar tengkukan, keangkuhan, hari ini sudah dipatahkan.
dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap MTK memiliki karakter Kristus, dipulihkan setiap pribadi kami, dipulihkan setiap rumah tangga MPK, dipulihkan setiap hubungan suami istri, mertua menantu, anak orang tua ipar, semuanya dipulihkan, diberkati perekonomian kami, keluar masuk kami buah kandungan, semuanya diberkati dan kami akan menjadi berkat dan saksi bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk doa berkat dan penutup saya serahkan kepada Ibu Ria. Iya. Bapak, kami bawa keluarga besar MPK ke hadapan Tuhan. Hamba Riama Pesta Artolis Yahaan bersama suami Edward Manurung, anak Carlo Marsal Karan, keluarga Yohana Triwening, suami Thomas Trisahono, anak Hiskia dan Matthew, keluarga Jusita Bustar, suami Roni Dani, anak Rafael Angela, keluarga Meda Tampo Bolon, suami Henry Sinaga, anak Tasya Karal Kevin Nathanael, keluarga Lisel Tangkilisan, suami Aikel Supit, anak Elrisel Gaveriel Israel, keluarga Laura Esterita, suami Johan, anak Darren, keluarga Melianawati, suami Joni Ontoni, anak Ripka Joshua, keluarga Ratna Dewi, suami Ronald Manik, anak Britania Anggita, keluarga Sarah Ndoko, suami Petrus Luciwadu, keluarga Ivoni Baru, anak Damien Priscilla, keluarga Heni Purnamawati, suami Gunawan, anak Jocelyn Jevan, keluarga Dr. Indria Musak, suami Dr. Samuel Thanos, anak Yeskil Mikael, keluarga Brenda, suami Johannes Prajamuda, keluarga Yuliana Sihaan, suami David Sihombing, anak Yoel Rahel, keluarga Vandalisna Sinulingga, suami Jeremia Gunawan, keluarga Noviani Somba, suami Immanuel Hermawan, anak Junior Palebangan, keluarga Lertina Manik, suami Agustinus Girsang, anak Chelsea, keluarga Wati Selaban, suami dan kedua anaknya, Ratna Adriani, dan juga Erni. Kami juga membawa GAP ke hadapan Tuhan, Hiskia, Karan, Yeheskil, Nadia, Teresia, Aurel, Maleaki, Rahel, Damien, Berkat, Matthew, Priscilla, Chelsea, Eklesia, Mikael, Rafael, Gaveriel, Junior, Angel, Titin, Enja, Immanuel. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat MPK ke hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan setiap keluarga, setiap rumah tangga yang ada di keluarga besar MPK. Kami bawa setiap rumah tangga, setiap keluarga ke hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada kemanisan, ada keharmonisan, ada berkat-berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah keluarga yang mengalami suam-suam kuku, yang mengalami kemunduran rohani, yang mengalami kekeringan rohani, yang mengalami kebekuan rohani, yang mengalami kematian rohani. Hari ini hamba perkatakan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah Tuhan turun ke atas setiap rumah, hubungan anak, hubungan antara Yesus. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap keluarga yang ada, setiap rumah tangga yang ada. Tidak ada satupun dari kami yang undur dari hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Bapa, ingatkan kami akan destiny keluarga kami. Untuk itu Roh Kudus, biarlah pengurapan yang dari Roh Kudus turun ke atas setiap keluarga, setiap rumah tangga. Biarlah salon Tuhan turun ke atas kami, berkat Tuhan
berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, dan berkat Allah Israel turun berlimpah-limpah menaungi setiap keluarga, memberkati para suami kami. Kami percaya suami kami akan berdiri sebagai imam, nabi, dan raja di dalam rumah tangganya, akan membawa damai sejahtera Tuhan ke tengah keluarganya, berdiri untuk membawa rumah tangganya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus pagari setiap para suami kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka hikmat marifat sorgawi, memberikan kepada mereka kesehatan yang prima, memberikan kepada mereka juga kekuatan untuk menjalankan peran mereka sebagai seorang kepala keluarga dan juga sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarganya. Berkati buah tangannya dengan keberhasilan. Para suami yang menganggur saat ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Ada pekerjaan yang baru, ada ladang yang baru yang Tuhan sediakan untuk mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Roh Kudus berkati para istri. Jadikan kami tiang doa di tengah keluarga kami, Tuhan. Kami percaya kekuatan Kau berikan kepada kami untuk tetap tegak berdiri, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami pun boleh menjadi istri yang tunduk kepada suami, dan sebagai istri atau mama yang boleh mengasihi anak-anak kami. Beri kesehatan yang prima, berkati setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Demikian pula anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bawa setiap anak-anak kami ke hadapan Tuhan. Biarlah salom Tuhan juga ada atas mereka. Anak-anak yang diurapi, anak-anak yang diberkati, anak-anak aja nih, anak-anak yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan menuntaskan destininya di hadapan Tuhan. Roh Kudus berkatilah setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maupun anak-anak yang sudah bekerja, yang belum bekerja, yang mau rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, biarlah mereka senantiasa ada di dalam tudung anugerah dan tudung perlindungan Tuhan. Bapa, kami juga membawa GAP ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, GAP diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. GAP sesuai dengan visi dan mimpi ilahi-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak yang akan berdiri untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berkarunia, anak-anak yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang hidup selaras dengan firman-Mu, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup mempermuliakan nama Tuhan, penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan lakukan di hati setiap anak-anak GAP dan anak kandung kami. Terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur, kami sudah ada di akhir dari ibadah kami. Kami percaya Tuhan berkat ini akan mengalir ke tengah-tengah kami. Mari saudaraku, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Diberkatilah rumah setiap kita. Amin. Keluarga kita. Diberkatilah masuk dan kita. Diberkatilah kita, diberkatilah pendidik anak kita, diberkatilah mas kita, pulang. Dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput kita mempelai-mempelainya di awan-awannya permai. Kita akan kekekalan di dalam kerajaan sorga selama-lamanya, di dalam Tuhan. Mari Tuhan kita katakan Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih.